Rahasia. Rahasia. Tenang, rahasia. Sudah disampaikan ke Ustadz. Iya Pak Ustadz. Sudah disampaikan. Saya juga Itu pernah. maksud saya, maaf nih, jualan gorengan. Enggak. Oh salah. Gak ada ngomong goreng. Iya coba. Kemana nih? Oh iya, ada ini yang lupa. Iya. Ya. Oh. Gitu. Jadi kalau di sini diem nggak mau ngomong, sono juga nggak mau keluar. Ah. Iya. Biasanya gitu. Terus kalau ngomong mulu berarti? Keluar mulu. Biasanya keputihan namanya. Oh. Jadi orang yang keputihan itu biasanya banyak ngomong. Oh. Sama omongannya agak pedas. Ah. Karena ngomongnya pakai lombok. Pakai cengek. Iya, pedas semua. Jadi keputihan. Jadi Ternyata siapa? ada hubungan. Insya Allah berhubungan. Jadi gitu. Jadi memang benar. Jadi istilahnya penuh dengan bakteri benar. Karena bakteri dari mulut dia. Mulutnya omongannya nggak enak, kasar, pedas. Yang di bawah ikutan. Gitu. Jadi keputihan itu akan muncul. Kalau di sini yang sering ngomelin suaminya, di bawah ikut. Jadi nanti bisa aja terkena. Bukan ikutin ngomelin ibu. Bukan Maya ikutin ngomelin Bu. Jadi nanti sakitnya di daerah situ bisa. Maya luhur handap gitu. Apa itu? Masa atas bawah. Oh iya iya. Ngomel. Lanjut Ustaz. Iya. Jadi begitu, jarang ngomong bener. Sama bapak apalagi jarang. Iya jarang. Jarang ya. Bapak Kalau masih sama ada ibu padahal. agak lebih. Ada. Nah, kenapa kamu jarang ngobrol sama bapak sama ibu? Kalau sama teman-teman ngobrol? Jarang juga emang pendiam. Enggak sih. Cuma biasa kalau udah akrab gitu. Nah, kalau sama ibu bapak kan akrab banget. Jarang emang jarang ngobrol gitu. Ibu gak pernah ngajak ngobrol anaknya? Pernah tuh. Tapi cenah jarang cenah. Jarang terbuka gitu. Ininya. Ya udah. 1 tahun gak mens, salah satunya adalah karena kurang komunikasi, kurang komunikatif. Kurang komunikatif dengan ayah biasanya. Jadi bicara dengan ayah biasa kayak kita ngobrol begini, jangan diem, culuk gitu. Jangan, nanti juga itu susah sekali punya momongan biasanya. Jadi karena apa? Karena rahim itu berhubungan dengan ayah. Kalau jarang ngomong biasanya nanti rahim ini akan diam. Kalau momennya sperma itu kena pada rahim biasanya nanti oleh Allah Ta'ala karena biasanya menghormat ayahnya. Nanti diajaklah sperma itu ke arah sel telur. Jadi memang itu cara Allah itu seperti itu. Walaupun kata orang-orang pintar sperma itu berekor dia jalan sendiri tetap saya enggak. Itu kerjaan malaikat. Itu kerjaan Allah Ta'ala. Jadi itu caranya. Makanya kalau ini kurang komunikatif nanti rahim itu juga kurang komunikatif. Kalau ada sperma dibiarin aja spermanya. Jadi nggak diarahin ke sel telur, jadi mati sendiri nanti di rahim. Jadi agak susah. Makanya di sini saya berikan nasihat, mudah-mudahan paham gitu loh, ya. Jadi biasanya orang yang momennya, oh ini subur, tapi udah 5 tahun nggak punya momongan. Nah ini ada sesuatu. Oke. Jadi bukan salah yang meriksa, bukan salah labnya, tapi salah yang punya. Oke. Yang punya, oke? Mbak Nida, mau apa sekarang? Ya minta didoain. Jampi-jampi apa doa? Supaya sembuh, tadinya juga Tong sembuh. wae jampi-jampi Mohon. Minta jampi-jampi ke Ustadz Danu. Iya. Iya. Masa jampi-jampi ke Ustadz Danu? Ibu ketawanya loh. Minta barokah, kan ada lagi minta barokah. Jadi mintanya apa? Minta doa ya. Iya, Doa. minta doanya. Emang sekarang pegel di sini? Sekarang juga lagi pegel. Pegel ya? Serasa di itu panas. Oh panas. Oh, panas. Ya sudah. Serasa di apa? Serasa tekan. Serasanya bener loh ya. Serasa itu kayak bicaranya anak zaman now kan ya. Serasa itu di telinga enak kayaknya. Ya sudah, saya bantu doa mau.
Iya, mau. Mbak Nida mau doain saya sampean. Saya bantu doa. Dibantu ibu-ibu sini juga ikut mendoakan ya. Iya, ibu ikut mendoain ya. Ini ada ilmu dari orang tua, kemudian karena Mbak Nida ini sering ngalamun, jadi di belakangnya ada yang nempel, dari kerajaan jin ada yang nempel, mau masuk ke otaknya Mbak Nida. Saya cerita aja, ada yang mau masuk ke otaknya Mbak Nida, kemudian mulai sebenarnya otaknya juga berat. Bener ya, dari punggung itu nanti naik ke atas, ke otak. Dan juga dari orang pintar ini mau saya lepaskan. Ikhlas kalau saya lepaskan. Iya. Nanti kalau kembali lagi ke Mbak Nida gimana? Gak apa-apa? Yang dari orang pintar itu. Oh nggak mau ya? Oh nggak mau ya, sudah. Jangan nangis. Nanti saya lepaskan, nanti biar pulang ke rumah masing-masing aja ya. Ke rumah masing-masing. Ke alamnya masing-masing. Alam masing-masing. Ya sudah, ibu-ibu aminkan, pemirsa di rumah aminkan. Saya akan mencoba mendoakan Mbak Nida yang di hadapan saya ini. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Ya, punggungnya gimana Mbak Nida Gimana sekarang? belikatnya yang tadi kata kayak ditusuk. Kayak ditekan. Sekarang gimana? Enakan? Enakan Pakai sekarang. mic dong. Enakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus perutnya yang tadi gimana rasanya, sekarang gimana? Rada mending sih, Pak. Rada mending? Terus kepalanya tadi berat gitu? Sekarang gimana? Sekarang udah enggak. Telinga gimana katanya ibu-ibu penasaran telinganya sebelah Ya, kiri. telinga dengung sekarang Telinganya gimana? masih Masih berkurang nggak dengan yang tadi? berkurang. Berkurang ya? Benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah semuanya proses ya, nggak bisa langsung Iya, cespleng ya. nggak bisa. Ini aja keluar sebenarnya yang dengung di telinga kiri itu keluar. Ketika itu dari kerajaan jin yang masuk ke telinganya Mbak Nida. Nanti dia mempersiapkan mau ngomong sama Mbak Nida nih. Disuruh Tadinya. diem ya nanti, tapi ini karena udah alhamdulillah atas izin Allah ketemu sama kita, ini mulai proses keluar. Jadi nggak tambah parah sampai bising. Insya Allah mudah-mudahan kalau bisa nanti ketemu saya lagi lah kapan. Amin, gitu. insya Allah. Insya Allah ya. Ya, Ya. lebih ceria lagi, lebih komunikatif lagi dengan Banyak senyum. Bapak ya. 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 Ya, oke. Salam buat Makasih, suaminya Pak ya. Iya. Mangga. Ya, mangga. Makasih Pak Ustadz. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tahu tempat warahmatullahi pulangnya? wabarakatuh. Mohon Ibu, mohon. Iya. Alhamdulillah. Itu kata orang cinta ditolak dukun bertindak itu Iya kali iya gitu. Kali. mungkin ya. Iya. Jadi kalau misal itu terjadi ya kita doakan saja seperti yang Iya doa Ustadz seperti itu yang bimbing ya. namanya. Karena kasus seperti ini pasti banyak. Banyak di Indonesia itu bejibun. Sekarang itu baru tahu apa aja udah jadi orang pintar katanya. Iya saya melihat itu. Bejibun pokoknya udah. Ya, jadi itu kembali ke tema kita di awal. Jika ada yang jahat kepada kita, kita doakan saja. Doakan ya. aja biasa, tulus, ikhlas seperti tadi. Insya Allah nanti mudah-mudahan Allah menjabah ya. Amin. Oke, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Nama saya Nurmaya Dari? dari Jonggol, Ya, Saya Jakarta kesini. Barat. Jakarta Barat. Jonggol. Bogor. Bogor, maaf. Iya, Itu Siwak. Joglo kok Jakarta Iya, Barat. Siwakwau. Wow, iya. Bapak mana di Jonggol. Nah, relax. Namanya siapa tadi? Nurmaya. Nurmaya. Kenapa Mbak Nur? Saya sakit-sakitan terus. Udah Pak berapa Irfan, lama? Pak Ustadz, semenjak saya nikah tahun 2005, waktu saya punya anak bayi, saya sudah sakit-sakitan. Sakit apa saja itu tuh? Sakit terutama saya punya mah emang. Terus sakitnya juga nggak tahu, berobat Pak Ustadz, ke dokter, tapi kok saya nggak sembuh-sembuh. Terus Sekarang yang dirasa apa? Sekarang? dingin, gemeter, takut, semua Pak Ustadz. Takut apa? Nggak tahu, Selalu takut seperti itu? selalu takut, selalu dingin. Selalu dingin? Ya, dingin. Sudah berapa lama seperti ini? Waktu Takut dan dinginnya itu? ini udah 2 bulan. Yang 2005 saya sakit 3 tahun. 3 tahun
Terus kalau malam saya mimpi suka ada ular terus, Pak Ustadz. Ular. Iya. Kalau saya ular. Iya, ular. Kalau saya jalan dalam mimpi itu ularnya ada di atas saya banyak. Banyak, bukan satu ekor saja. Banyak. Cuma berkeliaran gitu aja Banyak, gitu. banyak kayak pohon anggur gitu. Terus kalau saya jalan mimpi terus di depan ada ular. Itu udah ya selama 3 tahun udah saya sembuh. Tapi ularnya nggak ngigit, nggak ngelilit, nggak apa-apa. Cuma mengganggu aja gitu. Mengganggu, tapi pernah saya mimpi digigit ular. Waktu tahun 2005. Sebelum kawin itu? Sesudah kawin, Sesudah waktu kawin. saya punya anak masih bayi. Saya sakit terus, kesurupan terus Pak Ustadz hampir tiap hari. Terus sekarang tahun 2017 saya sakit lagi. Parahnya 2 bulan ini Pak Ustadz saya sakit terus. Saya berobat terus Pak Ustadz. Ya. Ibu datang sini bersama siapa? Suami saya. Suaminya ada? Ada. Mana suaminya? Suaminya sini, dampingin istrinya, dampingin. Kasih atuh jaketnya, kedinginan cenah. Oh iya. Jadi kedinginan terus, takut terus. Iya, kedinginan Sini, terus. geser dikit, iya. Kalau Ya, kalau geser. tidur, Geser lagi, maaf. Ya. Jadi, maaf ya Pak Ustadz saya nangis. nggak apa-apa. Kalau Ya. tidur saya suka kaget Pak Ustadz. Suka begini kaget. Terus ketakutan. Kalau jam 2 saya sering bangun, perut saya sakit Pak Ustadz tiap malam. Terus saya mimpinya, maaf ya, mimpinya monyet sama kera, monyetnya gede, pendek, hitam, terus ada anak-anaknya Pak Ustadz. Setiap hari saya mimpi seperti itu. Terus saya juga mimpi ada seseorang yang terus datang kepada saya. Seorang ibu-ibu Pak Ustadz. Di mimpi itu, Iya, tiap hari, sosoknya sama terus. Sama Monyet-monyet itu dan ibu-ibu itu. iya. Saya juga nggak tahu kenapa Pak Ustadz. Ibu-ibunya siapa itu nggak tahu, nggak kenal. Kenal Siapa itu? seseorang. Kerabat, bisikin. Oke. Masih ada orangnya. Ada. Oke. Dan dia selalu jalan depan rumah saya. Sebentar. Rahasia. Tenang, rahasia. Sudah disampaikan ke Ustadz. Iya Pak Ustadz. Udah disampaikan. Saya juga Itu pernah. maksud saya, maaf nih, jualan gorengan. Enggak. Oh salah. Nggak ada ngomong goreng. Iya coba. Kemana nih? Oh iya, ada ini yang lupa. Iya. Ya. Oh iya. Oh siap. Masih ada kan orangnya ya? Ada. Masih. Masih ada orangnya. Oh. Dia kalau nggak salah maaf nggak salah. Makanya, tapi bagus dia menutupi hal tersebut. Bener. Karena nggak enak ke orangnya. Iya Pak Ustadz. Orangnya kalau nggak salah maaf ya. Ini rahasia ya. Katanya jualan sapi. Oh bukan. Gimana sih Nggak mas? ada yang ngomong gorengan sapi. Dia gimana? Tadi kan bilang orangnya jualan sapi gitu. Oh gitu. Oh ya siap. Apa tadi? Udah, Iya, iya. oke. Jadi sosok itu, perempuan itu selalu datang di mimpi. Iya. Bersama dengan monyet-monyetnya. Yang tahu ini hanya suami saja. Ya, dan menjaga itu ya. Takutnya Tapi- suzon. Iya, Iya. tapi yang mau saya tanyakan satu itu pada waktu mimpi itu ya. Iya. Kan tadi ada anak-anaknya. Tahu Iya. nggak anak-anak monyet itu namanya siapa aja? Enggak ya? Nggak tahu Pak Oh, nggak Ustadz. Jadi tahu. monyet ya. itu ngapain? Monyet itu ada di depan pohon mangga rumah saya. Oh depan.
Oh di depan rumah pohon Mimpi, mangga, di mimpi mimpinya saya. tuh monyet-monyet itu. Oke. Kalau kesurupan itu sering Sebentar, sering sebentar. bisa ngelihat gitu. Gimana Oh gimana? bisa Kak? ngelihat. Iya, dia artinya Kalau kesurupan? datang ngeliatin nampakin jadi ini ketakutan gitu. Oh gitu. Ketakutan menggigil. Kemudian ada 9 yang dirasa lah. Perut melilit kuping, mendengung. Kemudian ini merasa tertekan ininya. Kemudian juga bergerak-gerak sendiri badannya. Sebentar. Oh, gitu. Dengan sosok perempuan yang ada di mimpi tersebut, pernah ada masalah? Ya sedikit barangkali ya. Gak usah sebutin masalah. Tapi pernah ada masalah. Pernah, cuman saya mah nganggapnya udahlah gitu aja. Oh Oke. gitu. Cukup saya yang tahu Oh, iya. sama suami. Tuh. Oh, Anak kan udah berapa berarti ibu? saya nggak boleh tahu dong ya. Ya berarti karena yang tahu ibu dan suaminya saja, kalau Ustadz tahu berarti Ustadz harus jadi suaminya. Jangan. Saya sama beliau, tinggian beliau kalah saya. Iya. Oke. Ya sudah, berarti apa yang diinginkan Mbak Marlina? Mbak Maya. Hah? Oh Normaya. Maya. Ya, Normaya, ya Mbak Normaya. Dekat saya lagi. minta didoain Pak Dekat lagi, Ustadz. dekat lagi. Ya. Biar saya sembuh, biar nggak sakit-sakitan terus. Oh, saya gitu. pengen sehat Pak Ustadz, Pengen minta sehat, ya? didoain. Alhamdulillah. Ya. Ya sudah, saya bantu doa ya. Mau ikhlas. Kalau di dalam tubuh ada sihir, teluh, santet, ikhlas dikeluarin karena Allah. Iya. Ikhlas. Kemudian Mbak Normaya harus mau mendoakan agar dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mau didoakan terus setiap hari, ya Allah jangan nyebutkan nama. Jika ada sihir teluh santet pada diriku, ya Allah aku mohon agar Engkau ampuni dosa orang-orang berbuat zalim melalui sihir teluh dan santetnya. Jadi jangan bilang nama, karena nama itu bisa menjadikan suuzon kita. Paham ya? Iya Pak Ustadz. Siap, saya bantu. Iya. Alhamdulillah. Mbak Nurmaya, ibu-ibu bisa ngaminin doa kami, pemirsa juga ngaminin doa kami ya. Maya istighfar, astagfirullah. Istighfar, puji Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Peluk kan, peluk. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah? Astagfirullahaladzim. Udah? Istighfar. Istighfar. Matanya merah sekali nih. Plastik, plastik. Plastik. Oke. Oke Ustadz, sambil saya ke belakang Ustadz. Permisi. Ini kenapa ini? Astagfirullah, istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini datang sama siapa? Sama anaknya doang berdua. Berdua doang? Ada rombongan, cuman yang masuk cuman Iya. ada yang nggak masuk. Ibu siapanya? Saudara, Saudaranya. Kenapa ini seperti ini? Nggak tahu, Istighfar tadinya mau ngobatin sambil muji anaknya, Allah ya, minta Mbak doanya. Nurmaya. Diaminin aja, cuma ya nggak tahu. Tadi sekali di luar. tadi di luar Di luar sekali. Oh, anaknya panik. Peluk mama, mama. Peluk mamanya, peluk mamanya. Minta diobatin ini Ya, anaknya gitu. sayang sama mama ya. Astagfirullahaladzim. Ya istighfar, Puji Allah, mamanya ya. istighfar. Subhanallah, Astagfirullahaladzim. walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Agak lebih enakan Mbak Maya? Lebih entengan? Yang di sini gimana, enakan? Lebih, ini proses keluar baru ya. Yuk, ini yang ini gimana Ustadz ya? Sebetulnya dia kesini bersama dengan anaknya. Justru anaknya yang mau dia Diobatin. Kenapa emang Ha-ha. anaknya tadinya? Ininya lemas, sudah 3 tahun. Jadi lututnya sakit. Anaknya, tapi ibunya sebetulnya nggak apa-apa ya. Tapi apa? ibunya kenapa? Kali tadi sekali di
Di luar jadi tadi juga seperti ini. Sama-sama, Coba di- alhamdulillah. Ya. Ya. Yaudah yuk kita maju ke depan dulu yuk. Sini. Istighfar Ibu. Yuk kita dengarkan ceritanya dulu. Istighfar. Iya Ya, sama-sama. Ibu Maya mudah-mudahan sehat juga ya. Ya, untuk Bu Maya tadi apakah cuma penglihatan saya saja tadi garuk-garuk seperti monyet gitu? Iya memang, jadi dia sudah menyatu. Jadi si monyet ini memang menyatu dengan motorik, kemudian dia nyebar ke seluruh otot-otot di tubuh, kemudian ke badan. Jadi rajanya nongkrong di situ. Nah kalau rajanya nongkrong di situ, kemudian ya dia mau dikeluarin, dia sebenarnya anak buahnya keluar dulu. Jadi anak buahnya keluar, jadi Mau tadi garuk-garuk Iya, terus garuk-garuk. matanya panik terus kayak minta tolong ke saya gitu Ustaz. Iya nggak apa-apa, memang seperti itu. Jadi seperti itu. Kita sekarang yang Boleh. ini yang ketika mendoakan Mbak Maya tadi, Ibu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Atin. Waalaikumsalam. Atin, Atin. iya. Bareng anaknya siapa namanya? Risma Karimatul Marhamah. Gitu, Risma katanya Mama bawa ke sini buat Risma tadinya ya? Iya. Iya. Ibu Atin tadi kenapa tiba-tiba seperti Gak itu? tahu, suka begitu. Kalau Sebelumnya juga seperti itu. Kalau kalau gimana ya, kalau ada yang kesurupan kalau gitu suka ikut nggak tahu. Saya juga nggak mau kalau kayak gitu teh. gitu. Mama manggilnya Mama. Mama suka seperti itu. Iya. Suka lihat kamu juga. Iya. Kaget tadi kamu sampai nangis ya. Panik. Kesini teh mau berobat si Ade. Sebetulnya datang ke situ nganter anaknya tapi ibunya yang lemah. Ini kalau Kenapa emang? otaknya suka sukar berdiri gitu. Apa? Sukar berdiri kalau udah jongkok teh sukar bangun berdiri teh. Oh gitu. Coba sekarang, maaf. Jongkok. Jongkok bisa ini. Berdirinya coba. Susah emang. Iya, lemas. Iya. Lututnya suka susah kalau mau lari teh. Gak kayak anak-anak yang lain. Awal-awal nggak seperti itu atau? Enggak. Cuman dulu teh panas 1 bulan si Ade teh. Terus gitu jalannya 2 tahun baru jalan. Kalau pas mau jalan teh panas dulu gitu. Panasnya 1 bulan. Nah tapi sempat normal, lari, jalan. Enggak. Nggak pernah? Iya. Jadi lemas udah periksa? Udah kata dokter teh kena saraf katanya. Kata terus diurut. Udah nggak apa-apa kata dokter itu mah. Cuman apa? Kurang kalsium katanya gitu aja. Jadi kita mau menangani siapa ini sekarang? Dua-duanya kayaknya ada ilmu keluarga deh. Sering kurang pinter juga. Dulu. Dulu nggak tahu. Lo nggak tahu lupa. Tapi selama yang diingat enggak? Enggak. Paling kalau minta air ke Pak Ustadz gitu buat anak saya. Nah itu maksudnya. Ya siapa Ustadz juga kalau pakai air itu juga bingung. Kalau doa pada Allah langsung, jangan lewat air ya. Iya. Kalau lewat air itu nanti ada yang tanya pinter nih. Yang di dalam air siapa Ustadz? Itu gimana coba jawabnya? Gimana coba? Yang di dalam air siapa? Kenapa harus kita minum? Itu gimana Oh coba? nyebut Ya? air doa katanya. Air doa. Nah, padahal dia bilang walaupun air doa kita iniin tapi harus jelasin yang di dalam air siapa. Ya itu. Nah itu nggak bisa dijawab. Tapi insya Allah saya juga nggak mau jawab di acara ini. Insya Allah saya tahu. Cuma jangan kurang pinter lagi. Nah itu yang menjadikan kesurupan. Itu menjadikan. Ini ibu ada ilmu keluarga kemudian ditumpangin sama orang pinter. Si adik juga sama ada ilmu keluarga. Mending kita doain sama-sama dari keluarga ibu. Ibu siapa namanya? Atin. Bu Atin. Bu Atin ya. Mau saya bantu doa. Adik siapa namanya tadi? Panggilannya aja. Risma. Risma. Adik Atin Bu dan Atin. Risma. Adik Risma ya. Saya akan bantu doa, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa, ilmu-ilmu keluarga ini bisa dikeluarkan oleh Allah Ta'ala ya, amin ya. Semua kuasa ada pada Allah Ta'ala, saya hanya sekedar membantu untuk mengeluarkannya, amin. Vitaminnya Gimana juga tambah, sekarang badannya? kalsiumnya juga ya. Alhamdulillah enak kan? Dokter Coba mah adik itu Risma punya- coba jongkok kayak tadi. Coba. Coba jongkok, terus coba berdiri. Up. Ini lebih susah lagi. Iya.
Udah, mudah-mudahan tambah kuat ya. Betul? Insya Allah, Harus yakin juga mudah-mudahan ya. sembuh dan Makannya yang bagus, olahraganya juga ditambah ya. Ya udah, amin kita doakan ya. Mangga. Ya. Ya, ada yang bereaksi juga sebetulnya di belakang. Tapi waktu sudah habis Ustadz. Ya, jadi buat yang lain yang belum sempat bisa cerita kepada Ustadz, konsultasi kepada Ustadz. Mungkin insya Allah ada waktu yang pas. yang Harus pas, yakin ya. ya Ustadz ya. Insya Allah.